Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Junior, NIM 0517111784. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPB JJ Bandung. Yang terhormat kepada Ibu Sri Dewi selaku dosen mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat sebuah program Java sederhana untuk aplikasi pada sebuah restoran. Ya, di sini saya sudah tunjukkan soalnya. Pada dasarnya soalnya itu sama, cuma kita mengimplementasikan beberapa hal tambahan seperti konsep abstraksi dan atau inheritance. Lalu ada konsep encapsulation, polymorphism dan exception, I/O dan operasi file. Dan konsep-konsep sebelumnya seperti pada tugas 1 dan tugas 2, yaitu ada struktur keputusan, struktur pengulangan, array dan string. Nah, di sini soalnya itu seperti ini. Di sini ada petunjuk. Kita harus membuat sebuah kelas abstrak menu item dan sebuah metode abstrak tampil menu. Saya langsung saja ke Visual Studio Code-nya untuk kita lihat. Di sini saya sudah membuat file manajemen restoran.java. Saya sudah ketikkan, saya tinggal paste codingnya seperti ini. Nah, di sini saya membuat beberapa kelas, termasuk kelas abstrak menu item. Di sini ada kelas abstrak menu item. Lalu ada kelas turunannya, makanan. Di sini ditandai dengan extend menu item. Lalu ada kelas minuman dan kelas diskon, yang semuanya adalah turunan dari kelas menu item. Ada makanan, minuman, dan diskon yang merupakan extend dari kelas menu item. Lalu ada kelas menu yang merupakan kelas untuk mengelola daftar menu ya, dalam sebuah array list. Lalu ada kelas pesanan untuk mengelola transaksi dari pelanggan. Lalu ada kelas manajemen restoran. Ini digunakan untuk kelas utama ya, dengan main metodenya. Ya, saya akan melakukan penjelasan dari baris pertama, yaitu kita melakukan import pustaka dari Java ya. Ada pertama java.io untuk menghandle input dan output, sampai Java utility scanner untuk menerima input dari pengguna atau user. Lalu kita masuk ke dalam abstract class menu item. Ya, di sini ada abstract class yang diberi nama menu item dengan parameter nama, harga, dan kategori yang bertipe string, double, dan kategori bertipe string. Ya, di sini di bawahnya ada konstruktor public menu item. Lalu ada getter dan setter. Nah, getter dan setter ini merupakan aplikasian dari encapsulation. Jadi untuk nama, harga, dan kategori ini hanya dapat diakses dari get name, dari metode ini ya, get harga dan get kategori. Jadi kelas ini abstrak sehingga tidak dapat diinisiasi langsung, memiliki metode abstrak seperti tampil menu ini ya. Lalu enkapsulasi dari nama, harga, dan kategori ini di set private ya, dan hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Lalu kita ke bawah, ada kelas turunan, ada 3 buah kelas turunan, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Ini merupakan turunan atau inheritance dari menu item. Nah, untuk makanan terdapat
penambahan yaitu jenis makanan sebagai parameternya. Lalu untuk minuman terdapat tambahan parameter jenis minuman, dan diskon terdapat tambahan parameter besaran diskonnya. Ya. Di sini terdapat polymorphisme, yaitu override method dari tampil menu untuk menampilkan informasi khusus makanan. Lalu bawahnya kelas menu. Kelas menu ini merupakan daftar array list ya untuk menyimpan objek-objek menu item. Di sini ada tambah item atau tambah item yang digunakan untuk menambahkan item ke daftar menu. Lalu lihat menu yang digunakan untuk menampilkan semua item menu dengan memanggil metode tampil menu pada masing-masing item. Nah, ini merupakan implementasi dari polymorphism. Lalu ada public void simpan menu ke file. Ini menyimpan menu ke file teks dengan format tertentu. Nanti jika kita membuat atau menambahkan menu, maka di directory project ini akan dibuatkan sebuah file txt ya untuk menyimpan menu. Lalu ada metode muat menu dari file. Kita bisa menambahkan menu ke dalam file txt itu langsung, yang nantinya akan dibaca oleh program Java yang kita buat ini. Lalu ada kelas pesanan. Kelas pesanan ini terdapat metode daftar pesanan yang merupakan array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Lalu ada metode tambah pesanan yang digunakan untuk menambahkan item ke daftar pesanan. Lalu ada hitung total untuk menghitung total pesanan, total harga, dan menerapkan diskon jika memenuhi syarat. Lalu ada metode cetak struk, digunakan untuk mencetak struk ke layar dan menyimpannya ke dalam file. Jadi selain di dalam directory ini nanti ada file untuk daftar menu, ada juga file cetak struk. Lalu kita ke main class yang kita beri nama manajemen restoran. Di sini loop utama program yang menampilkan menu dan memproses dari pilihan yang dilakukan oleh pelanggan atau user. Di sini ada tambah menu baru, tambah menu baru yang digunakan untuk meminta input user untuk menambahkan item menu. Ini digunakan untuk meminta tambahan menu. Kita bisa menambahkan menu yang nantinya akan disimpan ke dalam sebuah file. Lalu ada metode ambil pesanan. Ini digunakan untuk menampilkan menu dan memungkinkan user memilih item untuk ditambahkan ke dalam pesanan. Nanti akan ada sebuah tampilan untuk memasukkan nomor menu yang diinginkan, dan jika ingin dibatalkan kita masukkan nilai 0. Kita gunakan pengkondisian dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan jalankan program ini. Kita akan uji coba. Nah, ini menu utamanya. Ada 5 pilihan: tambah item, lihat menu, lihat pesanan, hitung dan cetak struk, dan simpan keluar. Jika kita pilih lihat menu, maka hasilnya menu masih kosong. Kita bisa menambahkan menu dengan pilihan pada nomor 1. Apa pilihan tambah? Ya, nomor 1. Misalnya kita akan membuat menu, contohnya adalah misal nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial. Kita pilih dulu jenisnya, makanan.
namanya nasi goreng spesial. Harganya misal 25.000. Lalu ada jenis makanan. Nah, ini merupakan metode turunan dari kelas makanan ya. Misal pedas. Maka kita bisa melihat menu. Nah, sudah ada satu buah menu nasi goreng spesial dengan harga 25.000 dengan jenis pedas. Nah, jika kita sudah melakukan input dan ingin menyimpan ke dalam sebuah file, kita bisa pilih nomor 5, simpan dan keluar. Nah, di sini ada menu teks. Nah, selain cara pertama tadi, kita bisa juga langsung menambahkan ke dalam teks ini dengan format titik koma ya pemisahnya. Nah, misal di sini saya sudah menambahkan 7 makanan, lalu ada 7 minuman dan 5 tipe diskon ya, bisa simpan. Lalu kita run kembali programnya. Maka kita bisa melihat menu yang sudah kita input ke dalam menu .txt. Nah, sekarang sudah lebih banyak. Kita akan coba lihat soalnya. Misal kita melakukan satu kali pesanan, buat pesanan, lalu masukkan nomor menu yang ingin dipesan, satu, lalu tambahkan buat pesanan lagi, lalu kita tambahkan minuman, misal kopi hitam, lalu kita cetak struk, kita hitung dan cetak struk. Nah, di sini ada keterangan bahwa struk telah disimpan ke dalam struk pelanggan. Kita bisa melihat struk di sini seperti ini. Ya, demikian yang dapat saya lakukan dalam praktikum tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon koreksi. Jika ada perlu yang ditambahkan mohon diberitahu supaya saya dapat tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.